apa namanya, masih dengan software ya, online. Di sini kita punya potensiometer yang digunakan sebagai sensor. Nah, potensiometer ini ada berbagai jenis ya, maksudnya tipe gitu ya. Satu itu ada sliding, dua rotari, sama ada rotari ada dua jenis gitu ya. Satu yang variabel resistor yang kita biasanya pakai gunakan untuk di mana radio, kemudian ataupun di ampli ataupun di tape recorder untuk membesarkan, mengecilkan suara. Nah, kalau yang kita biasanya pakai di robot biasanya pakai apa namanya, trim port gitu ya, trim port, atau yang itu robot tangan bisa pakai linear potentiometer. Nah, di potensio ini ya, kita tentu saja akan mengubah nilai dari resistansi yang ada, di mana di dalam satu apa namanya, potensio itu, potensiometer itu ada 3 terminal, kemudian ada shaft ya, tuas yang berfungsi untuk mengatur. Dari seperti yang kita ketahui bahwasanya ada apa namanya, simbol ya, seperti ini gitu ya, untuk menggambarkan ya, ataupun ketika di dalam gambar itu kita menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, pada bagian-bagian yang penting ini ada bearing, ada dator, ada lapisan resistif, ada shaft, ada terminalogram. Strukturnya ada di gambar 2 ini. Kita ketika wipernya ini kita geser ke kanan atau dari titik misalkan ini A sampai dengan C, maka kita akan mengubah ininya, apa namanya, resistifnya. Jadi misalkan di sini adalah minimum, ke sana adalah maksimum gitu. Kemudian dikeluarkan dari apa namanya, iya, dari A sampai dengan C gitu ya, dengan metal terminal ini yang apa namanya, mengubah ininya, apa namanya, mengubah nilai resistifnya. Kemudian outputnya ada nilai yang kita pakai adalah berapa volt untuk konversi, hasil konversi dari nilai titik A sampai dengan titik C. Nah, berdasarkan track yang ada elemen resistifnya itu, maaf. Oke. Nah, ketika kita menggeser gitu ya, tentu saja akan mengubah nilai dari resistansi tadi. Nah, di potensiometer ini ada yang linear dan maupun logaritmik. Nah, ketika kita di dalam
menggunakan potensio kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita menggunakan robot lengan, maka kita lebih tepat misalkan menggunakan potentiometer linear daripada tripod. Kalau kita mau tune ke mobile robot, maka lebih untuk kebutuhan tuning sih. Mungkin kita harusnya pakai tripod. Nah, untuk digunakan sebagai sensing, biasanya kita gunakan potentiometer jenis linear potensio. Nah, ataupun ya sliding mungkin bisa ya dengan ada popel tentu saja tersendiri dalamnya. Nah, di dalam men-setting ataupun membuat si potentiometer linear ini sebagai sensor tentu tidak bisa dipasang berdiri sendiri, maka tentu saja akan ada kopel di antara yang bergerak dengan yang menjadi sensingnya. Aktuasinya dari motor, misalkan ini adalah motor, ini adalah misalkan robot lengan satu sendi gitu ya, ada tegak di dalamnya, kemudian ada join di sini, ada motor yang dikouple sama potentiometer linear. Nah, dari sini entah dia mau digerakkan ke arah sana atau sini, bergantung dari program yang buat gitu ya. Nah, di dalam robot lengan satu sendi ini ada 360 derajat putaran gitu ya, dalam 360 derajat, sehingga di potentiometer linear biasanya kita bergantung dalam mengkonversinya. Tapi harus hati-hati juga dikarenakan sangat sensitif ya ini atau tingkat linearitas yang tinggi itu sedikit saja ada backlash di situ akan menimbulkan selisih yang cukup besar, sehingga Anda sudah tidak lagi presisi kalau mensensing posisinya. Misalkan kalau di sini ada kopel yang agak longgar, bisa jadi nyantol enggak, sehingga output yang keluar juga tidak sesuai. Artinya hasil kontrolnya tidak akan bagus gitu ya. Bisa di sini harusnya 120 derajatnya di titik ini, bisa jadi di sini udah berhenti, bisa jadi. Nah, kalau di sini berarti kopel yang ada di sini benar-benar fit gitu, sehingga enggak mungkin bergeser gitu. Nah, di potentiometer itu ada yang ada di laboratorium kita, itu biasanya yang tersedia ya, ini gitu, jenis ini potentiometer rotary. Kemudian ini cukup jarang, kemudian kalau trimport ada cukup banyak. Nah, yang sering kita gunakan, contoh tadi robot lengan tadi, itu memakai multi-turn atau linear potentiometer. Mungkin jenis multi-turn ini ada bentuk yang lain, silver gitu ya, lebih putarannya kalau nggak salah sampai lebih dari 10 ya, 20 kalau nggak salah yang warnanya silver ya. Sehingga jauh lebih presisi lagi untuk misalkan kita pakai. Namun potentiometer ini meskipun praktis gitu ya, itu ada sisi lemahnya ya, cepat aus misalkan karena gesekan tadi, terus ada noise misalkan, ada pergantian posisi atau kontak lepas gitu. Kemudian korosif gitu ya. Dan kalau tidak sering dibersihkan kotor ya akan menyebabkan ininya juga terganggu gitu ya,
waktu melakukan sensing, karena di dalam sini ada tersumbat kotoran sehingga putarannya tentu saja tidak bisa tidak bisa sesuai gitu. Nah, kalau sampai terjadi backlash, nah itu akan sangat rawan begitu ya, karena memiliki linearitas yang tinggi ya. Tentu saja ada yang mudah dibaca di situ. Kalau ini lebih presisi dibaca, hasilnya lebih akurat gitu ya, sehingga kita menggunakan sensor ini ya bisa dikatakan tepat gitu. Nah, ada yang sedang membuat misalkan robot lengan tadi yang digunakan tugas akhir saat ini digunakan untuk mensemprot vas bunga gitu. Jadi bentuk vas bunga, misalkan vas bunga ada di titik ini, maka kalau di sini originnya, misalkan di sini adalah originnya, terus kemudian di end of effectornya ini ada spray, maka dia akan bergerak ke titik yang akan disemprot tadi, ya tentu dengan posisi misalkan nggak hanya satu ya, ada banyak gitu, 1, 2, 3, 4, maka si robot ini diperintahkan untuk ke masing-masing titik tadi, sesuai dengan mungkin berdasarkan waktu. Ketika sampai di depan diputar vasnya, semprot sekian detik untuk semua, kemudian pindah sebelahnya dan sebelahnya. Tentu saja pengaturannya berdasarkan posisi dari letak dari vas ini ditempatkan. Nah, ini perlu potensiometer sebagai sensor posisi, sebagai sensor posisi. Nah, karena kita masih simulasi, maka sebenarnya kita perlu modul real gitu ya, yang ada di laboratorium. Ya, ini modul yang ada di GG208. Harusnya pakai ini karena kita masih simulasi dulu, maka kita lakukan dengan percobaan melalui Proteus gitu. Nah, di sini kita perlu satu buah microcontroller. Di sini ada ATmega 16, kemudian ada R1 kilo ohm, kemudian ada R variable, 10 kilo ohm, ada R variable 10 kilo ohm, dan kemudian ada LCD 16x2. Di sini Anda bisa ambil di device komponen, silakan ketik aja, nanti keluarkan ATmega 16, kemudian LCD ya, 16x2, kemudian selanjutnya Anda bisa menambahkan komponen-komponen yang lain. Nah, ikuti perintah yang ada di buku petunjuk praktikumnya. Kemudian saya rasa semuanya sudah pernah pakai AVR untuk ini, jadinya mungkin saya nggak perlu ya saya ngasih code wizard AVR-nya, nggak kayaknya ya. Mungkin ada bisa, kalau belum nanti saya kasih, kalau ini silahkan Anda, kalau belum nanti saya send lewat Mas Bagas. Nah, ini kita akan nampilkan data hasil konversi ADC kanal 0 yang terhubung ke potensiometer pada LCD. Nah, artinya
potensio ini kan satu titik A ini kita hubungkan ke ground, kemudian yang B kita hubungkan ke pin analog output di ADC 0 gitu ya, pin A0 ya. Ini kemudian ke input ADC kanal 0, maksudnya port A di pin ke 0 gitu. Kemudian ujungnya satunya lagi kita sambungkan ke VCC. Atau ini di sini simbol ini power gitu. Cara mungkin nyarinya. Kemudian setelah selesai dirangkai seperti pada gambar, silakan buat project baru di board wizard AVR. Nah, kemudian pilih chipnya, jangan lupa pilih chip ATmega 16 atau ATmega 8535 gitu. Sesuai yang ada pada board yang Anda pilih. Tadi kan saya pakai ATmega, ya bolehlah pakai ATmega. Nah, kemudian set clock-nya 11 mega, jangan lupa. Kemudian setting LCD port B sebagai output seperti gambar ini. Jadi port B-nya ini dari setting dari LCD-nya adalah sebagai berikut ini, port B gitu. Kemudian atur konfigurasi ADC-nya, enable 8 bit dengan clock-nya 86 Hz. Kemudian pilih menu program, generate, save, and exit. Nah, simpan filenya, ya bikin folder secara sendiri sesuai dengan keinginan. Kemudian disimpan ada 3 jenis, yaitu source.c, project.prg, dan codewizard.project atau CWP. Ini kita simpan 3-3-nya. Kemudian tipe ya, ekstensinya jangan lupa. Kemudian silakan Anda namai sesuai dengan keinginan. Misalkan ADC1 misal. Kemudian Anda tampilkan data konversi dari kanal 0 ke LCD dengan menambahkan source code ini. Fungsi globalnya ini, kemudian build project dengan menombol kontrol F9. Tapi jangan lupa mengkonfigurasi ya nantinya, konfigurasi software ini dengan IC Megamega-nya yang ada di Proteus. Ya. Dengan hasil compile program Anda. Kemudian run simulasi, misalkan ini ada 0 sampai 359 derajat, itu mencirikan 0 sampai 100%. Artinya dari persentase putaran itu misalkan di sini ya 0%, datanya 0. Kemudian sudutnya tentu saja 0 gitu ya. Saja 0. Nah, misalkan ada lagi kita step per 5 step, misalkan 5%, kita dapatkan ADC-nya misalkan 12 gitu. Dalam persentase sudut ya misalkan 18 derajat gitu. Nanti silakan di plot hasil dari ini, grafik yang ada di sini. Tentu saja dipastikan linier karena kita mulai dari 0 naik secara perlahan 5 sampai dengan 100 gitu ya per 5 derajat. Kemudian kita bisa menggambarkan hasil outputnya. Diplot aja langsung. Kemudian lakukan atau buat tugasnya cuma buat program pengukuran sudut dari data DC yang terukur tadi. Nah, untuk programnya saya kirim ke Mas Gas.
Mana nih? Oh, hmm. Hmm. It's mana nih? Oke. Nah ini, dah. Nah, kalau sudah nanti boleh di laporannya boleh digambarkan grafiknya hasil plotting ini diplot, kemudian tunjukkan hubungan antara sudut dengan data ADC. Itu aja. Silakan dicoba terlebih dulu yang prosedur ini. Saya kirimkan ke Mas Bagas sudah. Tolong di-share. Sudah, Pak. Akan saya bagikan ke teman-teman, Pak. Oke. Oke. Sebentar PKD. Sekalian.